Oke, bagaimana kabarnya Galuh? Alhamdulillah Pak, baik. Oke, terlihat semangat sekali ya ini ya. Iya. Oke. Baik Galuh, kira-kira apa yang ingin Galuh tuntaskan melalui sesi konseling ini Galuh? Eh, Mungkin dimulai dari permasalahannya dulu ya Pak. Saya merasa kurang bisa untuk bergaul di lingkungan sendiri, gitu. Kurang bisa mengikuti bersosialisasi bersama masyarakat, Pak. Dan yang saya harapkan setelah sesi konseling ini, saya lebih mampu untuk mengekspresikan diri saya di masyarakat, seperti itu. Oke, jadi Galuh ingin lebih mampu mengekspresikan diri. Iya. Oke, seperti apakah mampu mengekspresikan diri itu? Aktif di masyarakat, bermasyarakat gitu Pak, lebih banyak bergaul dengan tetangga, mungkin seperti itu Pak. Jadi aktif di masyarakat dan lebih bergaul dengan tetangga. Iya. Secara sederhana itu yang Galuh maksud aktif di masyarakat dan bergaul dengan tetangga itu bagaimana dalam konteks perilakunya? Iya, saya lebih bisa bergaul gitu Pak, bergaul dengan masyarakat, karena saya menyadari perilaku saya lebih ke mengeksklusifkan diri Pak. Apalagi sekarang. Oke. Jadi ada perasaan apa sih sebetulnya ketika berada di masyarakat itu, misalkan dengan tetangga, itu apa rasa yang muncul itu? Canggung, terus bingung harus berbicara apa, topik pembicaraan, apalagi dengan orang-orang yang usianya di atas saya. Terus kan suka ada anak-anak gitu Pak. Saya kalau dibandingkan dengan teman saya yang lain gitu Pak, saya tidak bisa bergaul dengan anak-anak gitu. Jadi anak-anak teh kalau misalkan melihat saya teh jadi agak gimana gitu, nggak beda aja sama yang lain gitu. Jadi ada rasa canggung yang menghambat Galuh untuk berkomunikasi, berinteraksi dengan masyarakat, khususnya pada anak-anak. Iya. Nah, biasanya perasaan yang sering kali dialami, yang dirasakan itu ketika mau beraktivitas atau berkomunikasi dengan masyarakat itu apa? Contohnya itu memang menjadi hambatan bagi kelangsungan hidup saya. Misalkan kalau misalkan saya lari gitu kan, otomatis itu ya lari di lingkungan, tapi ketika ketemu dengan orang yang enggak terlalu dekat, saya nanya pun malu gitu untuk menyapa gitu. Saya merasa malu. Jadi ada rasa malu ketika itu. Iya, bertemu. Iya, jadi malu gitu. Kadang suka pura-pura nggak kelihatan gitu. Tapi kalau misalkan sama orang yang kenal mah ya dekat gitu. Kalau misalkan lagi lari bicara dulu gitu. Jadi yang muncul sering ketika berada di dalam situasi sosial misalnya itu ada rasa malu. Iya. Terus rasa malu ini akhirnya membuat Galuh kesulitan atau terhambat untuk berkomunikasi. Iya, saya lebih menghindar sih. Oke. Kalau misalkan diskalakan dari skala 0 sampai 10, dimana 0 Galuh merasa ya terpuruk gitu kan, sulit sekali untuk beradaptasi, 10 Galuh sangat bisa untuk beradaptasi sesuai dengan tujuan Galuh. Kira-kira dari skala berapa kondisi Galuh saat ini? 3. Skala 3 ya. Katakan saja Galuh bisa untuk mencapai tujuan Galuh. Iya. Ya. Persisnya angka berapa itu yang mewakili itu? 10 Pak. 10 itu bagaimana gambaran ketika Galuh bisa mencapai 10? Ya, gambarannya saya lebih mengenal tetangga saya, lebih akrab gitu Pak. Terus kalau misalkan ada apa-apa teh lebih enak aja gitu Pak, komunikasinya gitu, nggak ganggu. Berarti angka 10 itu Galuh bisa berkomunikasi lebih akrab dengan tetangga Galuh itu. Oke, berarti itu gambarannya kalau misalkan Galuh sampai 10. Iya. Oke. Baik. Saya ingin tanya, kalau misalkan Galuh di angka 3
3 gitu kan. Sebetulnya angka 3 ini mewakili perasaan Galuh bagaimana? Perasaan saya yang gimana ya Pak, saya lebih malas gitu kalau misalkan harus keluar rumah interaksi sama orang gitu Pak. nggak ada apa ya, nggak minat aja gitu Pak. Kalau ketemu orang saya lebih suka sendiri aja di rumah. Oke, kalau misalkan dilihat gitu kan, situasi misalkan ada di lingkungan masyarakat, sebenarnya apa sih yang ada muncul dalam pikiran Galuh? Saya merasa ini bukan lingkungan saya untuk tinggal gitu. Malah saya berpikir bahwa mungkin di masa depan ketika saya punya kehidupan sendiri, saya tidak akan mempunyai rumah di sini gitu. Saya akan berpindah ke lain tempat. Ini bukan, dari yang Galuh pikirkan adalah ini bukan lingkungan tempat saya tinggal, bahkan suatu saat saya ingin pindah di sana. Apa yang Galuh pikirkan dalam situasi itu, yang Galuh katakan pada diri Galuh? Ya saya merasa tidak cocok, terus tidak bergairah untuk berada di sana gitu. Jadi yang Galuh pikirkan, saya merasa tidak cocok, ya. Dan itu membuat Galuh sulit bergairah. Oke, nah sekarang Galuh, tadi Galuh ingin mencapai angka 10 ya, dan kita akan coba. Nah, kira-kira saya ingin tanya terlebih dahulu, kapan terakhir kali Galuh merasa terhambat? Terakhir mungkin ketika awal-awal pertengahan kuliah Pak, di semester 5 ini. Oke, berarti sudah lama banget ya. Oke. Setelah semester 5 kan cukup lumayan lama nih. Adakah persis terakhir kali pokoknya 1 bulan yang lalu, 1 minggu yang lalu kan, perasaan malu ketika bertemu dengan di dalam situasi itu ada? Ada Pak. Ada dulu mungkin sekitar 2 minggu yang lalu Pak. 2 minggu yang lalu. Iya. Oke. Apa yang terjadi? 2 minggu yang lalu saya kan rutinnya pas suka lari gitu kan. Tapi persisnya 2 minggu yang lalu itu hari apa kira-kira? Hari Minggu Pak. Hari Minggu. 2 minggu yang lalu ya. Nah, dulu kalau misalkan saya olahraga itu misalkan jaraknya itu jauh gitu Pak, jauh misalkan 7 kilo. Nah, sekarang mah lebih ke bolak-balik aja di sana gitu Pak. Di misalkan 100 meter balik gitu aja di tempat itu. Nah, di antara tempat saya untuk berlari ada warung gitu Pak. Nah, kan kalau di warung pasti banyak orang ya Pak. Jadi saya tuh merasa canggung aja gitu, gak nyaman kalau misalkan lari terus ada orang di sana. Saya tuh merasa terganggu gitu Pak. Aktivitas saya tuh merasa terganggu. Tapi saya sadar itu juga mereka juga punya hak untuk ada di sana gitu Pak. Oke. Jadi 2 minggu yang lalu saat Galuh sedang berlari melewati warung. Oke, dan di sana banyak orang yang berkumpul. Iya. Oke. Dan itu hari Minggu. Apa yang Galuh pikirkan? Terhadap orang-orang itu ya Pak. Apain sih gitu. Ini kan lagi musim ini malah berkerumun lagi bumi. Ya tapi mereka itu enggak menunjukkan sesuatu yang negatif, malah mereka juga menyapa saya dengan hangat. Tapi saya kok bisa meresponnya dengan tidak sebaik mereka gitu Pak. Jadi Galuh berpikiran negatif sana dan bahwa ya apa sih gitu-gitu aja gitu kan. Padahal berkumpul harusnya tidak kan, tapi mereka merespon. Memang apa yang Galuh rasakan ketika Galuh berpikir dan melihat mereka berkumpul, dan Galuh mengatakan dalam
seperti itu? Yang saya rasakan, nah yang saya rasakan, saya merasa gerak saya itu tidak bebas gitu Pak, tidak, saya sulit untuk mengekspresikan diri saya. Misalkan kan saya kalau misalkan lagi lari tadi, saya suka kadang lari kecil, sprint, lari kecil. Nah ketika ada mereka tuh saya nggak bisa melakukan itu Ya, Pak. lalu merasa malu seperti itu? Ya, saya merasa malu. Diperhatikan, takut? Iya, Lalu merasa takut? diperhatikan gitu Pak. Iya, benar, diperhatikan. Oke, baik. Kalau misalkan seperti itu, adakah di bagian tubuh tertentu yang lalu rasakan rasa malu, takut diperhatikan itu? Ada Pak. Kira-kira persisnya di bagian tubuh. Di sini Pak. Oke, baik. Sekarang saya ingin Galuh tutup mata. Oke, saya ingin Galuh bayangkan lagi momen bawa ke tempat terakhir kali yang Galuh ceritakan tadi, yaitu 2 minggu yang lalu. Boleh diceritakan persisnya tempatnya di mana? Sebelah timur dari rumah saya Pak. Persisnya itu adalah jalan sepi karena tidak banyak komplek perumahan, tapi ada warung di sana. Kontur jalannya itu turunan terus tanjakan gitu. Makanya kenapa saya senang gitu lari di sana karena tidak banyak orang. Tapi ada warung jadi ramai gitu. Jadi di sana itu dekat rumah Galuh sebelah timur. Di sana ada tempat yang biasa Galuh untuk berlari, dan Galuh saat ini berada di sana, tapi ada orang-orang yang sedang berkumpul di warung. Iya. Oke, dan apa yang Galuh rasakan ketika di sana? Saya merasa kaku karena saya merasa diperhatikan. Orang-orang tersebut seolah-olah melihat saya dan membicarakan saya. Gitu. Oke, Galuh merasa kaku, kemudian takut diperhatikan. Dalam pikiran Galuh, orang-orang memperhatikan dan membicarakan hal yang terjadi pada Galuh. Oke, terus rasa Galuh itu kalau di scan berada di bagian tubuh mana rasa Galuh alami? Di sini. Di sana, oke, di bagian dada di sana. Oke, coba sekarang fokus pada rasa itu. Good. Sekarang kalau rasa itu, perasaan malu, kemudian merasa diperhatikan, itu semakin ada Galuh rasakan di bagian tubuh Galuh di sana. Kira-kira rasa ini besar atau kecil? Sebesar bola takraw. Oke, sebesar bola takraw ya. Berarti bentuknya seperti bola takraw. Ya. Oke, sekarang kalau berarti rasa itu sebesar bola takraw, berbentuk bola takraw, jika diumpamakan berwarna atau tidak berwarna? Berwarna putih tapi seperti ada benang-benangnya gitu Pak. Oke, berwarna putih tapi seperti ada benang-benang itu. Jadi rasa malu, rasa diperhatikan itu berada di sana, berbentuk seperti bola takraw dan berwarna putih tapi ada benang-benangnya. Sekarang saya ingin Galuh fokus pada rasa itu, dan sekarang saya ingin Galuh bayangkan pikiran dan perasaan Galuh terkoneksi dengan memori pengalaman rasa malu, rasa takut diperhatikan ini di masa lalu Galuh. Sekarang saya ingin Galuh kembali ke pertama kali munculnya rasa ini di masa lalu. 1, 2, dan 3. Pertama kali siang atau malam? Siang. Di dalam, di luar ruangan? Di dalam. Sendiri atau bersama orang lain? Sama orang lain. Bersama lain. Usia berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun. Oke, apa yang terjadi? Ya, saya saat sedang makan bersama kakak saya. Lalu ada orang tua saya datang. Dia itu membentak saya karena saya nggak
makan di rumah orang lain. Hmm. Berarti persisnya ini di rumah sih, di mana? Tetangga saya sih Pak. Di tetangga. Di Uwa saya. Oh, di Uwa tetangga ya. Di Galuh ini, Galuh yang kecil ini siapa namanya? Adik. De Aji. Oke, De Aji itu apa yang terjadi pada De Aji? Ya, saat itu saya nggak tahu salah saya di mana, tapi saya diperlakukan, dimarahi gitu sama orang tua. De Aji dimarahi oleh siapa? Bapak, mama? Mama. Oke. De Aji apa yang De Aji rasakan ketika dimarahi? Saya merasa sangat sedih gitu. Oke. De Aji sedih. Ya, karena buah pun yang menyuruh saya makan gitu, saat makan gitu. Tapi kenapa orang tua saya memperlakukan saya seperti itu? Oke, jadi De Aji sedih karena Uwa juga memperkesakan makan, tapi kok malah memarah-marahi. Oke, De Aji di sana ada kan, Mama? Ada. Kan De Aji ingin menyampaikan sesuatu ke Mama. Sekarang De Aji bisa menyampaikan apapun karena De Aji merasa sekarang De Aji aman, ya. Sampaikan perasaan De Aji ke Mama terkait dengan apa yang De Aji rasakan ketika itu. Coba De Aji sampaikan. Nah, saya salahnya di mana? Kenapa sampai memarahi saya? Hanya karena saya makan di rumah orang lain. Itu kan masih enggak berbuat perbuatan yang biasa. Orang lain juga itu bukan orang lain, itu buat. Kenapa harus seperti itu berperilakunya? Saya enggak dimarahi karena saya belum tahu letak kesalahan saya di mana. Oke, baik, De Aji sudah menyampaikan perasaannya. Sudah. Oke, sekarang saya ingin Galuh bermain peran menjadi ibu Galuh saat ini dan tanggapi perasaan De Aji. Oke, 1, 2, dan 3. Sekarang jadi ibu, silahkan tanggapi. Ibu. Iya. Oke, barusan dengar kata De Aji ya. Iya. Ya, coba tanggapi perasaan De Aji. Oke. Saya sebenarnya bukan apa-apa. Mama tuh gak mau kalau misalkan kamu terbentuk menjadi seorang karakter. Karakternya tuh yang enggak jadi makan seenaknya di rumah orang. Itu tuh gak bagus itu. Kamu tuh jangan seenaknya harus punya tata krama meskipun itu keluarga kita. Tapi kamu tuh harus punya, harus bisa menempatkan diri. Kalau misalnya kamu dibiarkan, itu akan kebawa sekali kamu dewasa nanti, dan itu bukan hal yang baik. Oke, baik. Sekarang saya ingin balik lagi jadi De Aji. De Aji. Ya. Oke, barusan kata Mama dengarkan seperti itu supaya tumbuh karakter. Tapi perasaan De Aji bagaimana? Kalau misalkan ibaratnya masih ada ketidaknyamanan terkait dengan perlakuan Mama yang marah-marahi, coba sampaikan saja, sampaikan lagi perasaan. Ya saya nggak senang. Kenapa sih harus memarah-marahi? Saya itu kan masih kecil, tidak tahu apa-apa tentang karakter yang baik itu harus seperti apa. Saya hanya makan, saya nggak mencuri, saya nggak melakukan hal-hal yang merugikan uang. Atau itu juga uang menyuruh saya makan. Jadi saya makan apa yang sesuai kata uang juga ridho. Itu cuma itu. Oke, baik. Sekarang cukup dan sekarang jadi lagi Ibu, Mama, 1, 2, dan 3. Mama? Ya. Oke, kayaknya itu De Aji merasa nggak nyaman. Mama tujuannya baik supaya
positif nanti ke depan, tapi cara yang Mama lakukan ternyata tidak membuat Dek Aji itu paham gitu. Jadi Aji merasa terluka, nggak nyaman, seolah-olah diperlakukan sesuatu yang salah gitu. Coba sebagai orang tua, menurut Anda harus seperti apa gitu terhadap perasaan yang disampaikan oleh anak Anda itu? Ya, saya harusnya lebih jika ini menegur dengan cara yang lebih ditujukan kepada anak-anak dengan alasan kenapa alasannya saya berbuat seperti itu lebih jelas, karena mungkin anak-anak belum memahami ketika yang baik itu seperti apa, padahal Iya betul. Dan sekarang coba saya ingin Anda sebagai bagian yang penting untuk Dek Aji sampaikan, tanggapi supaya Dek Aji itu paham. Dan kalau misalkan Anda merasa salah itu, coba Anda sampaikan. Lebih baik akui hal itu gitu, supaya Dek Aji yang kecil ini ya merasa aman gitu. ya niat saya melakukan hal itu Sampaikan ke Dek Aji. ya deh, ya, supaya kamu terbentuk menjadi karakter yang lebih memahami kamu itu di mana, kamu itu siapa. Jadi enggak seenaknya berbuat, meskipun sama keluarga itu kamu harus bisa menempatkan diri kamu. Memang perilaku yang kamu lakukan itu tidak sesuai dengan kondisi kamu di waktu kecil, itu terlalu kasar karena sampai memarahi. Oke, kalau begitu Anda merasa menyesal sebagai orang tua. Iya. Kalau begitu sampaikan perasaan menyesal itu, buat Dek Aji itu merasa paham dan merasa aman. Kalau Anda merasa menyesal, sampaikan. Saya menyesal karena anakku saya sampai membuat kamu merasa bersedih. Saya minta maaf. Mungkin cara yang saya lakukan kurang halus, kurang bisa diterima oleh kamu, tapi perlu kamu ketahui bahwa itu adalah rasa sayang mama sama kamu. Bukan berarti mama tidak peduli, ada niat lain itu karena betul sayang mama sama kamu. Oke, baik. Terima kasih Mama. Sekarang saya ingin balik dengan Dek Aji. Ya. Barusan dengar kata Mama, katanya Mama itu tujuannya datang ke sana dan meminta maaf kalau seandainya itu menyakiti perasaan kamu. Coba tanggapi respon. Ya maaf gitu kan. Kalau misalkan saya hadirin makan itu ya paling merasa melakukan kesalahan, tapi kalau misalnya adik tahu tujuan mama itu baik, ya adik pasti nurut sama mama. Adik gak akan makan sembarangan di rumah orang. Adik akan lebih jaga diri supaya adik tahu yang baik itu seperti apa. Tapi mama kan ingin menjelaskan tujuan mama itu kalau Pak marah-marahi. Oke, jadi Adek memaafkan, menerima maaf Mama. Iya. Oke, kalau gitu Adek juga sampaikan perasaan Adek terhadap permintaan Mama itu. Nah, sekarang hari menerima mama, adik sadar itu adalah perilaku kasih sayang mama terhadap adik yang mungkin baru sekarang adik menyadari bahwa caranya berbeda. Namun adik percaya bahwa mama sama-sama adik. Oke, baik. Sekarang saya ingin balik lagi jadi mamahnya, Ibu, Ma. Oke, barusan Ade sudah menyampaikan perasaannya dan merasa sudah menerima. Coba sekarang sampaikan lagi kepada Dek Aji supaya dia merasa aman, merasa benar-benar paham, dan Anda sebagai ibu juga terjalin hubungan baik dengan Dek Aji. Silakan.
jaga diri. Kamu tahu mana yang baik, mana yang buruk untuk kehidupan kamu. Oke, cukup. Oke, baik, sekarang ini Aji lagi. Aji, kayak Aji, gimana sekarang perasaannya? Saya merasa berdamai. Damai ya. Oke, berdamai. Berarti sekarang mamahnya apakah masih perlu di sana atau diminta untuk pergi saja? Pergi. Oke, pergi. Oke, sekarang ibu silakan menghilang dari pikiran di depannya. Sudah gak ada mamanya? Enggak. Oke, baik. Sekarang saya ingin berbicara dengan Galuh. Oke, Galuh. Iya Pak. Oke, Galuh di sana ada bagian dari diri Galuh yang kecil namanya Aji ya. Iya. Dan sekarang dia katanya tadi merasa sudah berdamai gitu. Nah, kira-kira bagian dari diri Galuh yang apa gitu yang lebih dewasa, yang bisa mengasuh, yang bisa membuat Aji ini supaya merasa lebih tenang gitu. Kira-kira adakah bagian diri Galuh itu? Ada. Kira-kira apa bagian diri Galuh ini? Saya yang lebih dewasa. Persisnya kira-kira siapa bagian diri Galuh yang dewasa? Si sabar, si penyayang, si apa kira-kira bagian diri Galuh? Si sabar. Si sabar. Oke, saya ingin berbicara dengan si sabar, bagian dari diri Galuh. Jika Anda dengar suara saya? Iya. Oke. Anda si sabar? Iya. Oke, boleh saya tahu nggak fungsi Anda untuk Galuh apa, sabar? Fungsi saya lebih menerima ketika ada tekanan dari luar. Apapun hal itu, saya akan membuat Galuh diam, nggak berbicara apapun. Saya akan meredam apa yang sesuatu yang buat tekanan itu pada Galuh. Oke. Jadi fungsi Anda adalah membuat Galuh supaya lebih tenang seperti itu. Oke. Di depan Anda, di sana ada bagian diri Galuh yang kecil namanya Aji. Ada. Oke, Anda sebagai bagian diri Galuh yang dewasa, sabar, maukah membantu Aji? Boleh. Oke. Sekarang ini coba sampaikan ke Aji ya bahwa kamu ada untuk dia dan saya akan membantu kamu supaya bisa lebih tenang, lebih yakin dengan diri sendiri. Coba sampaikan kepada Aji. Oke. Apapun yang terjadi, kamu harus tetap tenang, kamu harus sabar. Ada aku yang seperti biasanya, seperti yang terjadi, bahwa yang meredam apa yang terjadi pada kamu. Kamu pun sama akan seperti itu. Kamu akan merasa tenang. Oke. Baik, terima kasih sabar. Sekarang jadi Aji. Ya. Coba tanggapi. Tadi kata si sabar, pokoknya saya akan mendampingi kamu, akan membuat kamu supaya lebih tenang lagi. Coba. Iya, terima kasih. Sekarang saya sudah merasa lebih tenang. Perasaan saya lebih senang, lebih nyaman. Lebih nyaman ya. Oke, berarti Aji sekarang merasa tenang, nyaman ya. Oke. Baik, sekarang saya ucapkan lagi ke si sabar. Ya. Oke, saya kira Anda sudah bisa membuat si Aji supaya menjadi tenang, dan saya ucapkan terima kasih karena Anda sebagai bagian dari dewasa dari Galuh bisa membuat bisa mendampingi Aji supaya lebih baik lagi ke depannya. Oke, sekarang saya berbicara lagi dengan Galuh. Ya. Kira-kira adakah bagian diri lain dari Galuh yang positif yang bisa membuat Galuh cepat mencapai tujuan Galuh, bisa lebih percaya diri berkomunikasi dengan tetangga, bisa merasa percaya diri untuk terlibat di masyarakat? Adakah bagian diri Galuh ini? Ada. Oke, kira-kira bagian diri Galuh ini apa? Itu yang Periang ya. Bagian diri Galuh yang periang. ya. Saya ingin berbicara dengan si periang. Periang. Ya. Oke, Anda bagian dari diri Galuh. Ya. Oke, periang, kapan biasanya Anda muncul periang?
sejatinya saya selalu ada dan saya adalah diri Galuh yang sebenarnya. Saya adalah orang yang suka bercanda dengan orang-orang, dengan teman kuliah. Itu. Oke, jadi Anda kapanpun dibutuhkan seringkali muncul untuk Galuh, Priang. Iya. Oke, apa sih fungsi Anda untuk Galuh? Membuat Galuh apa? Saya lebih sering membuat Galuh senang, tertawa, bukan hanya Galuh tapi bersama teman-teman, orang tua. Itu fungsi saya. Oke, baik Priang, di depan Anda ada si Galuh kecil namanya Dehaji. Ada ya? Ada. Nampaknya butuh bantuan Anda karena Anda adalah bagian yang terbaik dari Galuh. Nah, dan Dehaji ini butuh bantuan dari Anda. Maukah Anda bantu Dehaji? Coba sekarang sampaikan ke Dehaji bahwa kamu ada untuk Dehaji dan akan menemani Dehaji. Sini udah, jangan terlalu dipikirkan. Sini bicara, sini kita main apa tuh yuk. Jangan, kamu harus kamu harus bahagia, kamu harus bisa menyesuaikan diri samping ya, kamu jangan sedih terus. Kan ada saya di sini. Oke, baik, terima kasih Priang. Oke, sekarang saya berbicara dengan Dehaji. Dehaji, Ya, bagaimana perasaannya sekarang Dehaji? saya merasa Aman ya? Oke, jadi rasanya tuh sangat nyaman ya? aman. Aman. Kalau begitu, yang mewakili perasaan ini, kira-kira bagian dari Galuh ini kira-kira jadinya apa nih? Namanya siapa? Namanya apa kira-kira? Saya yang baru. Saya yang baru. Namanya siapa? Si baru atau siapa? Kayak si baru ya? Galuh yang baru. Berarti sekarang Dehaji berubah nama menjadi Galuh yang baru. Dimana Galuh yang baru ini merasa aman, nyaman, karena ada si Sabar yang mendampingi lebih dewasa dan si Priang yang mensupport selalu Galuh baru ya. Oke, sekarang saya ucapkan terima kasih kepada si Sabar. Terima kasih Priang, Anda adalah bagian dari Galuh dan akan selalu ada untuk Galuh baru supaya Galuh baru ini merasa lebih nyaman, lebih baik lagi dalam hidup. Sekarang silakan masuk ke dalam diri Galuh. Oke, sudah? Belum? Oke, baik. Terima kasih. Semuanya sudah berintegrasi menjadi diri Galuh karena si Galuh baru, si Sabar, si Priang adalah bagian dari yang diri Galuh itu sendiri. Dan sekarang Galuh rasakan menjadi diri Galuh yang baru yang merasa lebih baik, merasa lebih bersemangat. Oke, sekarang saya ingin Galuh bayangkan kembali diri Galuh berada di terakhir kali Galuh saat lari-lari di dekat rumah Galuh. Ya. Oke, bagaimana perasaan Galuh? Senang. Saya senyum-senyum. Saya lebih semangat gitu. Tidak ada perasaan semangat berbeda ya? Oke, good. Baik, luar biasa. Berarti Galuh sudah menjadi lebih baik lagi. Dan sekarang apapun yang terjadi pada diri Galuh saat ini adalah Galuh menjadi lebih baik, menjadi luar biasa, dan itu semua adalah karena diri Galuh sendiri. Karena di dalam diri Galuh ada diri Galuh yang positif, ada diri Galuh yang positif yang mensupport Galuh untuk mencapai diri Galuh supaya lebih baik. Sekarang saya ingin Galuh ambil napas yang panjang, hembuskan perlahan-lahan. Sekarang perlahan-lahan Galuh buka mata dan kembali lagi ke tempatnya. Oke, gimana perasaannya? Kalau dibandingkan dengan tadi mah lebih ada kayak gelisah gitu Pak. Sekarang mah nggak ada apa-apa gitu. Oke, saya nyaman ya, damai gitu. Oke, good. Jadi sekarang saya ingin terakhir kali, kira-kira apa yang perlu Galuh lakukan dalam 1 minggu ini supaya Galuh bisa mencapai tujuan Galuh?
karena saya belum terbiasa gitu Pak, berbicara dengan orang tua, dengan anak-anak, maka saya harus mencoba berbicara gitu, apapun itu. Saya harus mencoba karena saya tidak akan terbiasa kalau belum mencoba. Oke, berarti Galuh ingin berbicara, komunikasi khususnya dengan orang yang lebih tua. Iya. Oke, kira-kira siapa yang ingin coba Galuh ajak kerjasama, ajak ngobrol maksudnya? Tetangga atau siapa? Tetangga, terus karena di depan rumah saya ada pabrik, mungkin dengan karyawan di pabrik kan saya akan lebih mencoba berbicara, diskusi itu sih. Oke, berarti tugas yang Galuh lakukan adalah berbicara, berkomunikasi dengan tetangga Iya. atau karyawan di depan pabrik. Oke, itu saja. Iya, oke, itu saja berarti ya. PR-nya adalah bro dengan orang yang usianya lebih tua dari Galuh, bisa dengan tetangga ataupun karyawan, Dengan anak-anak dengan anak juga, mau nyoba dengan anaknya juga, dengan anak-anak juga ya. Oke, baik, seperti itu paling ya Galuh ya. Kita akan ketemu lagi minggu berikutnya untuk melihat progres dari diri Galuh. Iya. Oke, terima kasih Galuh.